Selamat sore, Kak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, jadi perkenalkan nama Kak yaitu adalah Aulia Retona. Nah, Kak di sini kebetulan MT Matematika, yang lebih jelasnya adalah mengajar matematika. Nah, untuk hari ini kita akan masuk ke materi baru kita, yaitu adalah bab 1 mengenai eksponen. Oke, nah hari ini tanggal 4 hari Senin ya, Senin tanggal 4 bulan 5 2026. Itu adalah eksponen. Oke, dengan kakak AA. Jadi di sini dia disingkat yaitu adalah KAA, yaitu adalah Aulia Retona. Nah, Kak itu eksponen itu apa sih Kak sebenarnya? Eksponen itu adalah proses penyederhanaan dengan perkalian berulang kali, ya. Jadi di sini adalah dia menyederhanakan, ya, menyederhanakan apa tadi? Perkalian yang berulang. Nah, berarti kalau perkalian berulang, nah dapat di sini diambil kesimpulan untuk perkalian berulang itu dia memiliki bentuk umum. Bentuk umumnya itu apa Kak? Bentuk umumnya itu adalah 2 pangkat n. Oke, itu adalah 2 pangkat n. 2 itu apa Kak artinya? 2 itu adalah dia bilangan pokok. Oke, sementara n itu yaitu adalah bilangan pangkat. Bilangan pangkat atau sering disebut yaitu adalah eksponen. Oke, di sini kakak coba untuk kakak potaki untuk rumus umumnya. Oke, nah lalu setelah itu, ya, di dalam eksponen tersebut dia memiliki banyak yaitu sifat-sifat eksponennya. Nah, jadi kita kalau misalnya sudah paham nih, oh ternyata Kak di dalam eksponen itu dia itu definisinya adalah menyederhanakan perkalian berulang-ulang. Nah, bentuk umumnya itu 2n, di mana 2 itu adalah bilangan pokok. Oke, bilangan pokok, sementara n tersebut adalah bilangan pangkat. Nah, terus yang berulang itu siapa Kak? Si n tersebut, ya. Lalu setelah itu, nah di dalam eksponen itu ada sifat-sifatnya. Nah, di sini kita akan tulis, yaitu yang pertama itu adalah sifat eksponen. Nah, sifat-sifatnya itu dia terdiri atas 3. Oke. Yang pertama yaitu dia adalah bilangan positif. Bilangan positif. Oke, bilangan positif itu apa Kak? Nah, ini dia ada ada dia rumusnya, di mana dia kalau misalnya dia pangkatnya misalnya gini, A pangkat n. Nah, lalu setelah itu dikali A pangkat m. Nah, di sini kan untuk si A tersebut dia sama. Dia itu ternyata bilangan apa Kak? Bilangan pokok. Nah, kalau sama bilangan pokoknya dan dia ditambah dengan perkalian, maka pangkat tersebut dia ditambah. Nah, jadi gimana Kak? Yaitu adalah sama dengan berarti A apa itu? M tambah M. Seperti itu. Nah, untuk perkalian. Nah, lanjut. Ini yang pertama, lalu yang kedua. Dia ada dibilang itu adalah kalau ada perkalian
seperti itu. Berarti kalau A pangkat N per A pangkat M, berarti tandanya apa? Nah, kalau perkalian dia ditambah, berarti kalau dia di pembagian, berarti dia dikurang. Nah, dikurang gimana Kak? Berarti langsung aja kita bikin A N kurang M. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu ada ternyata Kak dia perpangkatan dipangkatkan lagi. Nah, itu gimana Kak Nah, berarti ada yang ketiga dia jenisnya. Jenisnya gimana? Berarti buka kurung A pangkat M, yaitu ada M. Nah, kalau seperti ini dia ada buka kurung tutup kurung, tandanya itu apa? Berarti dia tinggal dikalikan aja pangkatnya. Nah, berarti A M dikali M. Seperti itu. Oke? Nah, coba ini masih satu-satu nih ya. Nah, kita masih masuk ke bilangan positif. Nah, coba Kakak masukkan ke contoh soal satu-satu dulu. Nanti kalau terlalu banyak kita pusing. Oke, bikin contohnya. Oke, contohnya itu adalah yang pertama. Kita bikin dulu dia kotaknya. Oke, untuk yang pertama yaitu adalah kita menggunakan yang ini dulu ya, yaitu satu selesai yang ini dulu. Nah, kita masukkan yaitu adalah kita bikin 3 ya, 3 pangkat 2 biar kita samakan dengan yang ini. Terus dikali 3 pangkat 4. Nah, sama dengan, nah balik lagi ke bilangan positif, sifat eksponen tersebut itu ternyata Kak rumusnya ketika dia bilangan pokoknya itu dia sama, terus dia bilangan pangkatnya itu berbeda di dalam perkalian, berarti kita tinggal tambahkan saja. Nah, di mana di sini soal adalah 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Berarti gimana? Berarti 3 yaitu adalah 2 ditambah 4. Nah, berarti gimana? Berapa hasilnya kalau 2 tambah 4? Yaitu adalah 6. Berarti 3 pangkat 6. Seperti itu. Jadi tinggal ditambahkan saja. Oke, kalau untuk perkalian gimana? Untuk bilangan pokok itu harus sama. Lalu setelah itu yang kedua. Nah, biar satu-satu kita bikin soalnya biar makin gampang ya kan. Nah, oke. Yaitu kita bikin 2 pangkat 4. Oke, terus setelah itu dibagi 2 pangkat 2. Nah, balik lagi. Tadi Kak, kalau dia perkalian, dia tinggal ditambah. Tapi kalau misalnya dia pembagian, dia hanya dikurang aja. Kebetulan Kak balik lagi untuk bilangan pokok itu tetap sama, gitu kan. Nah, kita tengok di sini tuh bilangan pokoknya sama. Berapa tadi? 2. Nah, 2. Lalu setelah itu, nah karena ada pembagian di sini, nah kita tinggal kurangkan aja. Nah, yang berbeda itu apa? Bilangan eksponennya. Berarti 4 dikurang 2. Berarti 2 pangkat 2. Nah, kalau gitu berapa hasilnya ini? Nah, hasilnya itu adalah 4. Tadi ini hasilnya banyak sekali ya. Terus setelah itu nomor 3. Nomor 3 di sini, oke. Nomor 3 di sini kita bikin yaitu adalah di mana n-nya itu di dalam lalu menggunakan buka kurung m. Nah, itu dapat ambil kesimpulan berarti dia harus dikali kan gitu kan. Nah, kalau gitu gimana Kak Berarti langsung aja kita masukkan contoh soal yang Kakak mau bikin soal yaitu adalah 2, 4. Terus setelah itu yaitu adalah 2. Nah, kalau ternyata kita ketemu dengan hal yang seperti ini, nah artinya gimana Kak? Tinggal kita kalikan aja. Kita kalikan dia pangkatnya yang di dalam sama pangkatnya yang di luar, ya kan? Berarti sama dengan 2, 4 dikali 2. Berarti hasilnya berapa? 2 pangkat 8. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa mengalihkan, bisa membagikan, dan bahkan bisa kita kalikan sekaligus itu harus sama dia dengan bilangan pokoknya. Supaya apa Kak? Supaya kita lebih gampang untuk membuat perkalian berulangnya berdasarkan bilangan pangkat tersebut seperti itu. Ya. Lalu setelah itu, oke, kita
berpangkat negatif. Oke, ini nomor 2 Kak Bian. Oke, tadi belum seperti ini. Itu adalah bilangan negatif dan nol. Oke, bilangan negatif. Nah, jadi kalau misalnya nih kita nih ketemu nih, tadi kan Kak dia positif aja, gampang ya Kak. Ketika dia perkalian ternyata dia ditambah, ketika dia dibagikan ternyata dia dikurang. Terus setelah itu ketika kita ketemu buka kurang, oh tinggal dikalikan aja, gampangnya Kak. Nah sekarang kita masuk ke bilangan negatif. Nah bilangan negatif itu jadi jangan kalian berpikir bahwasanya pangkat tersebut dia selalu positif. Dia itu pasti akan ada waktunya dia negatif. Nah, contohnya gimana kayak berarti seperti ini. Misalnya Kakak bikin, kita samakan aja sama contoh di bilangan positif itu ya. Misalnya A Kakak bikin itu untuk bilangan eksponen itu adalah negatif. Berarti A pangkat minus N. Nah, kalau misalnya dia ketemu sama dia pangkat negatif, maka yang terjadi apa Kak? Berarti kita menggunakan seper. Ya kan, supaya apa? Supaya si pangkat negatif ini itu berubah jadi positif seperti itu. Jadi gimana Kak? Berarti sama dengan 1 per A pangkat N. Nah itu untuk bilangan negatif. Lalu gimana Kak kalau misalnya dia bilangan 0? Nah bilangan 0 tersebut itu bilangan 0 tersebut dia itu ketika dia pangkatnya 0, maka hasilnya akan selalu 1. Nah berarti kita lihat ya, A pangkat 0 berarti hasilnya sama dengan 1. Oke, kita bikin contohnya. Misalnya ini. Oke, kita bikin misalnya 3. Bikin yang nomor 1. Kita bikin dia 2 pangkat minus 4. Nah 2 pangkat minus 4. Nah balik lagi, ternyata di bilangan ternyata di eksponen itu dia memiliki bilangan negatif. Nah ketika dia ada rumusnya seperti ini, A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah berarti sama aja kita bikin dia jadi 1 per N. Fungsinya buat apa Kak? Supaya pangkat ini tetap positif. Berarti 1 per 2 pangkat 4. Berarti hasilnya berapa? Yaitu adalah 1 per 16. Oke lanjut lagi untuk nomor 2. Nah nomor 2 di sini itu adalah dia terhadap 0. Nah jadi bilangan pokoknya berapa aja ketika menyentuh bilangan pangkat eksponen dia 0, dia bilangannya 0, maka yang terjadi itu selalu nilainya 1. Oke, berarti kalau misalnya Kakak bikin 2 pangkat 0 atau Kakak bikin 3 pangkat 0 atau 4 pangkat 0, pokoknya intinya dia itu tuh bilangan pokoknya berubah. Tapi untuk bilangan pangkat eksponen dia tetap sama 0. Itu hasilnya sudah pasti akan jadi 1. Nah seperti itu, hasilnya selalu 1. Oke. Ada yang ingin ditanyakan atau terlalu cepat? Aman Kak. Aman. Oke, kira-kira ada nggak yang masih belum dimengerti? Ada Kak, lanjut Kak. Lanjut. Oke, kalau begitu berarti ada satu lagi materi
oh ada bilangan ternyata. Yang ketiga yaitu adalah bilangan berpangkat pecahan. Nah ini gimana lagi Kak? Berarti kalau gitu kita akan ada berhubungan dengan masalah akar-akar. Nah, oke, akar-akar di sini tuh dia itu adalah kakak bikin A pangkat M per N. Dimana jikalau seperti ini hasilnya, oke, seperti ini rumusnya, berarti sama dengan dia akar A pangkat M akar N. Seperti itu. Matematika itu banyak jenisnya. Nah, Kakak bikin garis. Nah, Kakak bikin contohnya. Contohnya di sini. Nah, kita fokus ke sini ya, bilangan berpangkat pecahan. Nah, kita bikinnya gimana soalnya? Nomor 1. Kita bikinnya itu adalah A pangkat M salah. Lima 4/2. Oke, nah jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan yaitu adalah sama dengan 5, berarti dia pangkat tadi M-nya masuk ke dalam, yaitu adalah 4 akar 2. Nah, kalau seperti ini dia, kalau seperti ini dia, maka ini dapat kita ambil kesimpulan. Kita dapat mengambil kesimpulan, berarti dia tetap akar 2. Tapi kita pisahkan dia, kita pisahkan jadi 5 pangkat 2. Dikali 5 pangkat 2. Ini sama ini, 5 pangkat 2, dia diakarkan, berarti 2-nya itu dia hilang. Ya, 2-nya itu dia hilang. Terus gimana Kak? Berarti dia tinggal 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1. Nah, balik lagi tadi sama dengan ini. Ya kan? Sama dengan ini. Langsung saja kita kalikan. Kebetulan karena bilangan pokoknya sama, kita tinggal menjumlahkan bilangan pangkat atau eksponennya. Berarti sama dengan gimana Kak? Berarti 5 1 tambah 1 sama dengan 5 pangkat 2. Jadi hasilnya berapa? 2. Seperti itu. Nah, tadi Kakak lupa untuk menjelaskan, ternyata tadi Kakak sempat membuat pengertian eksponen itu adalah menyederhanakan perkalian berulang kali, ya kan? Nah, tadi seperti ini. Nah, kita balik lagi ke sebelumnya. Ketika seperti ini, 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 berarti itu dia berapa harusnya kalau misalnya dia pangkatnya berulang? 9. Iya, berapa kali berapa? 3 kali 3 Kak. 3 kali 3. Berarti 3 kali 3. Lalu setelah itu kalau 3 pangkat 4 berarti 3-nya ada berapa kali? Kalau 3 pangkat 4 berarti 3-nya berapa kali? 4 kali Kak. 4 kali. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3. Kita lihat ternyata berulangnya itu adalah 4 kali. Lanjut lagi.
Oh, seperti itu kalau untuk nomor 1, begitu juga untuk nomor 2. Nah, untuk nomor 2, 2/4 per 2/4 sama balik lagi seperti yang kakak bilang tadi, ketika dia pembagian maka pangkatnya tuh hanya dikurang. Oke, lalu setelah itu aja sepertinya, tidak ada lagi. Oke, nah tadi kita sudah membahas mengenai pengertian bilangan eksponen. Kakak ulangi ya, eksponen itu adalah menyederhanakan perkalian berulang kali, lalu setelah itu ada bentuk umumnya. Bentuk umumnya itu adalah 2/4n, di mana 2 itu adalah bilangan pokok, n itu adalah bilangan pangkat atau eksponen. Nah, ini aja dulu, kita berangkat dari sini dulu supaya kita ngerti, oh kak ternyata banyak sekali kak di simbol-simbol eksponen. Ada yang bilangan positif, ada bilangan negatif, ada yang bilangan nol, terus ada bilangan berpangkat pecahan. Nah, kalau misalnya kita sudah bisa menguasai rumus tersebut, maka kita bisa menguasai hal yang lain. Nah, seperti itu. Nah, kakak balik ulang ya. Nah, terus ada sifat-sifatnya. Bilangan positif intinya seperti ini. Kalau misalnya dia bilangan pokoknya itu sama, nah ternyata bilangan pangkatnya itu dia beda, dia ketemu dengan dikalikan, maka hasilnya itu adalah si A tersebut bilangan pokok yang ditambahkan itu adalah bilangan pangkatnya. Kalau dia perkalian berarti si bilangan pangkat tersebut ditambahkan. Lalu setelah itu gimana kak E? Nah, kalau misalnya lagi ini dia bilangan pokoknya sama, bilangan pangkatnya berbeda. Nah, ketemu dia per pembagian. Nah, tinggal jadi kurang n kurang m seperti itu. Lalu setelah itu, ini kak ternyata ada buka kurung pangkat n tuh kurung pangkat m lagi. Nah itu. Nah, ketika kita ketemu buka kurung sama tutup kurungnya, kita kalikan aja, ya kan? Nah, karena kebetulan memang bilangan pokoknya sama, ya kan? Kita tinggal kalikan aja n kali m. Nah, terus setelah itu ada bilangan negatif. Nah, tadi kakak bilang, kakak ulangi lagi, kalau a pangkat minus m, nah itu kita supaya mengubah dia menjadi positif, dia akan menjadi seper. Otomatis nanti bilangan pangkat ini akan positif. Oke, nah lalu setelah itu balik lagi untuk bilangan nol. Nah, intinya yang perlu kakak sampaikan adalah ketika dia pangkatnya nol, entah itu bilangan pokoknya berapa, mau 1 kayak 2 kayak 3 kayak 4 kayak it's okay, dia ketika pangkatnya nol maka hasilnya itu akan 1, selalu akan 1. Oke, nah lalu setelah itu ada bilangan berpangkat pecahan, yaitu adalah a pangkat m per n. Jadi pangkatnya itu dia per, ya, pecahan dia m per n. Nah, maka nanti rumusnya itu adalah akar a pangkat m akar n a pangkat n. Oke, nah jadi ini saja. Oke, apakah sudah selesai mencatat atau mau dicatat lagi? Terkak, berbicara kak. Oke, kakak tunggu ya. Oke kak. Oke. Oke, sepertinya sudah selesai. Selesai Sudah. belum? Sudah. Oke, nggak hapus ya. Oke kak. Hapus di sini saja. Oke, jadi kita sekarang masuk ke contoh soal. Ya, karena kalau misalnya kita selalu banyak teori, kita nggak akan ngerti nih ini fungsinya untuk apa, terus cara ngerjainnya gimana kak, gitu kan. Oke, kita masuk ke soal. Oke, untuk nomor 1. Oke, nomor 1 di sini kita ambil soalnya itu adalah tiga pangkat 4 sama dengan 3P. Nah, kita lihat di soal ini, dia itu nomor 1A itu tuh ternyata sama seperti sifat eksponen yang positif. Ternyata kita tengok dia ada buka kurung, tutup kurung, berarti kita dapat mengambil kesimpulan untuk bilangan pokok
tersebut dia sama. Bedanya di mana Kak? Dia bedanya itu adalah di bilangan pangkat. Nah, karena kebetulan ini ada buka untuk kurung, berarti dalam bisa dari kesimpulan untuk perpangkatannya dia itu dikali, ya kan? Dikali berapa Kak? Nah, perhatikan di sini tiganya sama, 4 pangkat 3 pangkat 4, terus dia buka dipangkat lagi 2, berarti yang dikalikan itu perpangkatannya, ya kan? Berarti gimana Kak? Berarti 3 pangkat 4 dikali 2, ya kan? Sama dengan 3B. Nah, terus ini Kak mau diapakan? Nah, kebetulan untuk di posisi sebelah kiri dia itu 3 pangkat P, berarti yang dicari itu adalah P. Oke, ini langsung kita eksekusi dulu yang ini ya kan? Kita eksekusi berarti 3 pangkat. Kalau 4 kali 2 berarti hasilnya berapa? 8 sama dengan 3P. Terus gimana Kak? Kalau sama dia kiri dan kanan, kita bisa coret bilangan pokoknya. Kita coret saja. Sama. Oke, berarti kalau kayak gitu P sama dengan berapa? P sama dengan 8, seperti itu. Ya, intinya kalau kiri dan kanan dia sama, kita usahakan kiri dan kanan sama supaya nanti si P-nya tersebut dapat. Oke, lalu setelah itu soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 yang perlu kakak ambil itu adalah BP, oke, ternyata BP dipangkatkan 5, oke, sama dengan B pangkat 9. Nah, balik lagi, ini kan dalam perkalian ya, walaupun dia titik itu adalah perkalian. Sama kayak tadi sifat-sifat eksponen di dalam bilangan positif, dia ketika ketemu perkalian dia itu dijumlahkan saja. Ya, kalau seperti ini berarti gimana? Berarti B, oke. Kalau dia diperkalikan, kalau dia dalam perkalian berarti dia ditambah berapa? P ditambah 5. Kenapa P ditambah 5 Kak? Balik lagi tadi ke sifat eksponen bilangan positif, ya kan? Kita tinggal tambahan saja karena kebetulan dikali. Seperti itu. Lalu setelah itu sama dengan B pangkat 9. Nah, kita tengok bilangan positifnya itu gimana? Apakah sama kiri dan bilangan pokoknya itu gimana? Sama nggak kiri dan kanan? Sama. Nah, kalau sama tinggal kita matikan aja. Nah, kita matikan aja B-nya. Oke. Kita matikan aja berarti P ditambah 5 sama dengan 9. Nah, siapa yang bisa kita putar ke kiri? Si? Ini dari kanan kita putar ke kiri. Hanya 5. Nah, kalau gitu gimana? P sama dengan 9 dikurang 5. Berarti hasilnya berapa? 4. Seperti itu. Oke. Oke, lalu kita sepertinya harus menambah soal lagi ya. Oke, kita hapus yang ini ya. Oke, nah sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Tadi kan soal yang pertama sama yang kedua kalau udah ngajarin nih ceritanya, ya kan gampang masih ya. Nah sekarang kakak mau ngasih soal yang nomor 3. Nah jadi di sini kakak kasih waktu untuk kalian mengerjakan supaya kalian lebih paham dengan konsep si eksponen tersebut, ya kan. Nah di sini soalnya itu adalah karya. Kita bikin 3pi pangkat P, ya kan, sama dengan kita bikin yaitu adalah 27pi pangkat 3. Oke. Oke, gini aja kita coba untuk ganti soal aja ya.
Oke, nah ini, yuk kasih satu soal. Dia udah mulai makin rumit. Tadi gampang-gampang saja karena kebetulan ini dia ada bilangan pokoknya berbeda. Ada di sini 2, ada di sini 3, ya kan? Terus selanjutnya dia ada buka kurung, tutup kurung lagi, berarti harus ada dikalikan. Nah, kita ketemu juga sama si perkalian, berarti dijumlahkan. Nah, seperti itu. Coba yuk kasih waktu kalian mengerjakan di situ. Ya. Oke, gimana? Susah tidak? Susah kak, agak susah kak. Ya susah ya ternyata. Ya ampun. Oke, nggak apa sih memang. Kita pelan-pelan aja. Nah, di sini kita lihat ada ternyata bilangan pokoknya berbeda. Ada 2, ada 3. Lalu kak, pusing lagi aku kak. Ada perkalian lagi kak. Ada pemangkatan lagi kak. Ini kayak mana? Nah, satu-satu dulu kita kerjakan. Oke, nah satu kita kerjakan. Nah, jadi di sini kita balik lagi ke konsep, yaitu adalah tadi bilangan buka kurung sama tutup kurung yang seperti tadi. Nah, itu tuh sebenarnya dia dikalikan. Nah, kita cari dulu. Nah, seperti ini. Ini dia. Kita lihat ya. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 ternyata dia bisa dipangkatkan lagi. Ya kan? Pangkat itu ngapain kak? Ya pangkat adalah pangkat, berarti dia dikalikan. Nah, tinggal kita kalikan aja. Berarti kalau gitu gimana kak? Berarti ini ya 2 pangkat 4 dikali 3. 3-nya punya siapa kak? Yang ini. Seperti itu. Berarti dalam tanda kutip gimana kak? Berarti sama dengan 2, ya kan? 2 dulu kita masukkan bilangan pokoknya, baru bilangan eksponennya. Berarti 4 dikali 3. Oke? Lalu selanjutnya gimana kak? Aduh, ada lagi nih 3,6 kayak gitu ya kan? Nah, sama seperti yang sebelumnya. Kalau kita bikin lagi, berarti kita kalikan di sini kak. Kita kalikan berarti 3 pangkat 6 dikali 3. Nah, lalu setelah itu per berapa kak? Berarti ini sama dia. Karena dia masih dalam satu kurung yang sama, pangkatnya juga 3 yang dikalikan sama seperti yang pertama tadi. Berarti 2 pangkat 3 dikali 3. Ya kan? Ini si ini 2 pangkat 3 ini dikali sama ini. Sama semua. Nah, lalu setelah itu gimana kak? Berarti dikali ini 3 pangkat 2. Ini pangkat kan dikalikan sama 3. Berarti 3 pangkat 2 dikali 3. Nah, oke. Nah, lalu setelah itu gimana kak? Berarti sama dengan 2 4 kali 3. 2 4 kali 3. Berapa hasilnya? 12. Oke. Lalu setelah itu dikalikan 3 itu kita masukkan. Oke. 6 dikali 3 berarti 18. Oke. Pernya itu jangan lupa kita buat 3 pangkat 3 berarti 9. Oke. Lalu setelah itu dikalikan 3, kita masukkan 3-nya ini, 2 pangkat 3, 2 kali 3 berarti kan 6. Nah, oke. Terus kak, dapat kita ambil kesimpulan. Nah, ini ada yang sama, 2 pangkat 12, di sini ada 2 pangkat 9, terus dia ketemu per. Berarti dalam tanda kutip kalau kita ketemu per dia, dimana juga bilangan positif ulangan pokoknya dia sama, berarti bisa langsung kita kurangkan. Kurangkan kayak mana kak? Langsung aja. Ini kan sama ini ya. Sejajar kita bikin itu oke, tapi kalau dia pembagian langsung kita kurang, kita naikkan ke atas. Berarti 2, ya kan? Ini dikurang dengan ini, oke? Lalu setelah itu 18 ini dikurang dengan ini. Adalah 12. Setelah kita bikin
terus dia dikali 3 4 12. Oke, lalu kita apa yang udah paham? Apa masih bingung juga? Paham Kak? Paham, ya syukur ya. Oke Kak. Oke, kita lanjut ya. Oke, Kita lanjut Kak. lagi Kak soal yang selanjutnya. Oke. Oke, soal nomor 4. Soal nomor 4 di sini kakak pengen masukin yaitu adalah buka kurung A pangkat 3, oke, dikali A pangkat 4 tutup kurung pangkat 2 per A pangkat 7 5. Ih, kayak ternyata kayak iya memang betul rumit. Kalau nggak rumit nggak matematika namanya. Oke, oke. Tadi soal nomor 3 udah Kak bantu. Itu pun kalian masih gimana Kak gitu ya kan. Coba yuk kita pikirkan dulu nomor 4-nya gimana. Harus dikalikan lagi. Nah, gimana Kak? Sama halnya seperti jadi tadi kita sudah bahas nomor 1, 2, 3, 4, 6 untuk nomor 1. Buat tadi masih gampang lah ya. Kalau untuk nomor 3 agak sedikit rumit dan nomor 4 dia jadi lebih ya mungkin kalian jadi lebih banyak mikir gitu. Nah jadi sebelum kita masuk ke soal yang berikutnya, oke, nah kita akan lebih banyak latihan soal. Nah silahkan kalian catat dulu. Oke Kak. Oke ya, kakak tunggu. Oke Kak. Oke. Oke, sudah selesai? Sekali lagi Kak. Oh, sedikit lagi, oke. Oke, Kita Kak. tunggu ya. Jangan lama-lama nanti ketinggalan pesawat kita. Oke Kak. Oke Oke, Kak. Oke Kak. Oke Kak. Oke, lanjut lagi ya soalnya ya. Oke, masih soal nomor 4. Nah, berarti kita langsung masuk aja ke soal nomor 5. Oke, untuk soal nomor 5 itu kakak ambil yaitu adalah soal nomor 5 itu kakak ambil 3 pangkat 2, oke. Lalu setelah itu dikali 5 pangkat 3. Nah, seperti ini. Coba. Tadi kan ini kan sama konsepnya seperti kayak campuran dia ya kan. Jadi ternyata bilangan pokoknya berbeda, terus setelah itu dia bilangan pangkat atau eksponennya berbeda, terus ditambah lagi Kak, pangkat itu tuh ditambah lagi seperti itu. Coba Kakak kasih waktu untuk mengerjakan soal nomor 5. Ayo. Oke Kak. Oke, apakah sudah selesai? Oke Kak. Oke, nah, oke. Di sini itu bilangan pokoknya berbeda. Di sini ada 3, ada 5. Lalu setelah makin berbeda lagi ketika bilangan pangkatnya juga beda-beda. Ditambah lagi Kak dia bilangan campuran lagi, ada lagi dia 4-nya. Nah, berarti gimana Kak cara mengerjakannya? Caranya itu adalah ya udah, tetap kita biarkan bilangan pokok itu sendiri.
Jadi kita hanya bermain di pangkatnya aja karena materi kita eksponen seperti itu. Kita bikin tiganya itu berapa pangkat? Dua. Nah lalu setelah itu ini kan campuran ya, ada buka kurung tutup kurung. Nah ada lagi pangkatnya, itu dia harus dikalikan. Oke, dikalikan berapa kak? Nah setelah tutup kurung ini tutup dia pangkat berapa? Pangkat 4. Lalu setelah itu bilangan pangkat selanjutnya yang ada adalah 5. Di mana 5 tersebut dia pangkat 3 dikali 4. Oke, berarti sama dengan 3. Oke, pangkatnya 2 dikali 4. Berarti berapa? 2 pangkat 4. 2 kali 4. 8. Oke, lalu setelah itu 5 pangkatnya 3 dikali 4. Berapa hasilnya? 12. Oke, 5 pangkat 12. Jadi nggak perlu kita paksakan kak, harus sama kak bilang pokoknya enggak. Jadi kalau misalnya seperti ini soalnya ya seperti itulah jawaban akhirnya. Oke, ada yang mau ditanya? Tidak ada. Oke, lanjut kita ke persoalan berikutnya. Yaitu kita coba, nah ini ada yang paling gampang nih. Bintang kalian nggak paham juga ya kan? Tadi kakak udah masih banyak konsep-konsep matematikanya, ya kan? Nah, coba ini dia ada 2 pangkat 4 minus 4. Nah, terus setelah itu dia dikali, oke, 2 pangkat minus 8. Yuk, nah ini gimana nih? Dia ternyata kak pangkatnya minus kak. Kita mau ngapain? Nah, ini kakak sengaja membuat bilangan pokoknya sama supaya kalian juga nggak bingung. Ketemu juga kak ini pangkatnya negatif, gimana caranya? Ayo, yuk kakak kasih waktu yuk. Oke kak. Oke, apakah sudah selesai? Oke kak. Oke, nah jadi gini, kalau kita tiba-tiba ketemu seperti ini soalnya, aduh kak pangkat itu negatif, aduh kak pangkatnya negatif, dikali lagi kak, gimana caranya? Berarti hal yang pertama kita lakukan itu adalah setelah kita jumlahkan aja. Kita jumlahkan, kenapa dijumlahkan kak? Karena kita ada perkalian, jadi ada 2 konsepnya, ya kan? Pertama coba kita kalikan dulu, kita kalikan di sini itu maksudnya ditambahkan. Nah coba kita bikin seperti ini. Nah jadi sama dengan ya, sama dengan kita ketemu perkalian, bilangan pokoknya sama, ini ada tambahan aja pangkatnya, berarti 2 min 4 ditambah min 8. Berarti hasilnya gimana? Hasilnya itu adalah berapa? 2 pangkat minus 2, 12. Seperti itu. Lalu gimana kak? Tadi kakak bilang bahwasanya kalau pangkatnya dia minus berarti dia harus seper kak. Betul. Nah sekarang kita ubah dia ke seper. Berarti sama dengan, berarti berapa? 1/2 pangkat 12. Begitu. Ini yang pertama. Oke, ini yang pertama, cara pertama. Nah, untuk cara kedua, ini selesai ya? Selesai kak. Oke, hapus. Ini kakak bikin yaitu adalah cara pertama, yaitu adalah ini yang kedua, ada cara kedua. Cara kedua itu tuh yaitu adalah kita balikkan lagi. Tadi itu negatif, kalau pangkatnya negatif kita bikin seper. Nah, soal kita bikin ini ya, kita bikin soalnya 2 minus 4 dikali 2 minus 8. Nah, kita ngapain kak? Kita buat aja, berarti 1, kita bikin dia jadi seper per 2 pangkat 4. Lalu setelah itu dia dikali
1 per ini jadi 2 pangkat 8 supaya hilang minusnya. Oke, lalu setelah itu kita ketemu dengan dengan perkalian, tinggal aja kita tambahkan, ya kan? Kita tambahkan berarti dia sama dengan 1 per 2 pangkat 4. Oke, 2 pangkat 4 ditambah 8. Nah, berarti berapa hasilnya? Jadi 1 per 2 pangkat 12. Jadi kiri dan kanan tetap sama, hasilnya tetap sama. Oke, tetap sama. Cuma bedanya itu adalah di sini langsung kita tambahkan saja karena terhadap kali. Lalu setelah itu dia itu kita bikin skor. Oke, nah jadi mudah-mudahan dengan materi kita yang baru ini eksponen kalian semua juga sudah paham ya. Nah, jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Nah, sekian dari kakak. Terima kasih. Coba. Oke. Oke. Ya, sip. Oke.